kalau ngunus keris kan seperti ini. Kenapa kok? Kenapa kok? Kalau ngunus itu mencabut keris itu kok nggak boleh kerisnya ditarik ke bawah kan biasanya kan di sini. Nah, kayak gini kan gini lah. Dulu keris ini kotor, sekarang kok bersih dan bagus, keluar pamornya, kan banyak yang bertanya seperti itu. Iya. Ya kan mereka penasaran tuh, itu pakai apa ya kan? Gitu. Gimana orang-orang dulu kok bisa sakti membawa keris dan lain-lain kan gitu Mas. Rayu Hastu Dirgayu Rastu, masih bersama kami di channel Pusaka Bumi Wengker. Malam ini kita berada di kantor sekretariat Pusaka Bumi Wengker, dan malam ini kita kedatangan tamu dari Ngawi, yaitu Mas Boy Batiar. Pripun kabarnya Mas? Alhamdulillah, saya Mas Agung. Selama ini gimana perkembangan pusaka-pusaka di Ngawi Mas? Perkembangannya sama dengan teman-teman yang lain, masih bergerak di bidang budaya, masih hunter dan di jamas seperti teman-teman yang lain, seperti di sini juga. Nggak ada Mas, seperti apa ya, komunitas atau paguyuban yang bergerak dalam bidang edukasi, nggak ada Mas? Untuk saat ini di Ngawi belum ada, tetapi rencana teman-teman terutama senior-senior itu juga sudah mulai membahas tentang paguyuban, atau mungkin nanti bisa komunitas area dulu sampai menjadi paguyuban. Mungkin seperti itu nanti ke depannya. Ini kan yo, sebenarnya kan yo iman-iman Mas ya. Iya. Kalau di Ponorogo Mas, mungkin kita mulai sudah bergerak. Di sini tempatnya, kita berencana di sini tempatnya, kita mengadakan edukasi tentang budaya khususnya pusaka. Seperti itu. Ya seperti contoh, kita memperkenalkan ke teman-teman itu dalam konteks Mas, apa ya, pemahaman pemahaman mengenai pusaka ataupun cara merawat pusaka, nama-nama pusaka seperti itu. Betul. Terutama untuk anak-anak muda yang belum mengenal, kita ajak diskusi bareng, ngobrol bareng tentang keris terutama benar. Sama di Ngawi juga sudah mulai bergerak anak-anak muda yang generasi sekarang sudah mulai bertanya tentang apa ini keris, tumbak, pedang dan lain-lain. Sama pergerakannya masih sama dengan teman yang lain itu. Ya seperti contoh kan, ya saya kadang menemui teman-teman saya sendiri Mas, kadang kan kayak kalau saya membawa keris gini ya, kadang enggak Mas, ya. Kadang dia itu megangi itu ya kita kan yang namanya orang nggak paham kan, seharusnya kan yang namanya nggak paham kan tanya dulu, ini gimana caranya megangi, cara ngunusnya gimana kan, seperti itu kan banyak orang yang sebenarnya banyak belum tahu seperti itu gitu. Makanya kalau di sini itu ya apa ya edukasinya mungkin awalnya mengenai babakan seperti apa ya, cara merawat, terus etika tentang pusaka itu gimana. Seperti contoh kan, kalau ngunus keris kan seperti ini. Kenapa kok? Kalau ngunus itu mencabut keris itu kok nggak boleh kerisnya ditarik ke bawah kan biasanya kan di sini. Nah, kayak gini kan gini lah. Kalau memasukkan ini baru dimasukkan seperti ini. Ini sebenarnya sangat ilmiah banget, cuma ya mungkin kalau dulur-dulur khusus
khususnya pemuda-pemuda, ya kalau ada niatan belajar ya kita ajak lah, kita terima belajar. dan kita punya tempat untuk sharing bareng. Nah, seperti itu. Asik itu. Asik. Ini. Di Ngawi juga sebenarnya sudah ada pembahasan tentang seperti itu. Nah, kapan kita punya tempat untuk ngobrol bareng sama teman-teman hunter, teman-teman pakul, senior-senior itu, dan nanti mengenalkan ke teman-teman yang generasi sekarang terutama. Iman, siapa lagi kan? Nah, sangat miris. Iya. Kalau di sini kan miris, dalam arti miris itu ya juga sangat banyak orang itu menilai keris itu kok kayaknya salah persepsi keris berarti medeni ono damai seperti itu. Nah, kita memberikan edukasi secara ilmiah kan. Sebenarnya kan keris itu kan ilmiah banget, nggak ada bahasa ini nggak ada unsur-unsur mistisnya, tidak ada, itu sangat ilmiah. Jadi seperti itu. Sama juga. Di Ngawi itu peminat anak-anak baru juga sekarang sudah mulai muncul, mulai tanya kenapa kok masih muda senang keris dan lain-lain kan itu. Makanya di Ponorogo ini saya lihat malah pergerakan teman-teman sangat maju pesat tuh untuk mengangkat budaya. Salah satunya di tempat ini. Di sini malah lengkap, ada mulai dari kita membersihkan, mewarangi, bahkan sampai membetulkan warangka yang kurang pas. Ya. Nah, kan gitu. Emang utama utama saya kalau di Ponorogo itu sasarannya orang-orang muda. Nah, karena kebanyakan ini ya tidak tahu sih, banyak yang mengatakan gini, wong si enom kok open keris, ya banyak seperti itu. Ada orang ngobrol seperti itu. Nah, keris itu kan sebenarnya kan nggak gimana ya, nggak meligi hanya untuk orang-orang tua. Nah, justru dari sejak dini kita kasih paham tentang keris. Kita sudah kenalkan. Keris itu apa sih? Nah, begitu loh. Kan juga banyak tuh yang nggak tahu kan masalah keris itu, penjelasan keris itu apa sih, kan nggak banyak yang nggak tahu tuh Kang. Tetapi awal dari menyukai keris adalah kesadaran kita sebagai orang Jawa, orang Nusantara, bahwa salah satu budaya yang sudah hampir punah karena banyak yang memusuhi atau doktrin-doktrin yang tujuannya untuk menghancurkan budaya berkeris ini, salah satunya kan. Maka anak-anak muda sekarang kita beri tempat seperti di sini, monggo mau belajar tentang Tosan Haji silahkan datang, kita beri wawasan berdasarkan apa yang kita pahami. Maka nanti ada minat untuk bergerak melestarikan Tosan Haji khususnya. Karena siapa lagi kalau kita yang tidak bergerak nanti, karena jangan sampai punah budaya kita, budaya Nusantara terutama itu. Jadi kan gini, seperti contoh kita memandang keris, mungkin bagi seharusnya itu kalau kita itu memandang keris itu, kita itu justru malah memandang diri kita sendiri. Karena keris itu sebuah cerminan dari pribadi manusia itu sendiri. Kan seperti itu kan. Makanya di dalam bila keris lah, seperti contoh ini aja. Ini banyak kan ya, banyak nama-nama, bahkan betul. Setiap keris itu ya namanya seperti ini gonjo, ini gande, ini ada pijetan, ini tikel alis. Terus ini kalau di sini tengah itu ada odo-odo. Nah, di dalam satu nama keris itu sendiri. Iya, di dalam satu nama keris itu wijannya kan banyak kan di sini aja kan banyak tuh. Nah, itu kan ada maknanya. Betul. Nah, mana-mana yang ada di dalam keris itu sebenarnya menggambarkan mana-mana yang ada di dalam diri manusia sendiri kan. Nah, itu. Ya itu nanti anak-anak muda
akan belajar sedikit demi sedikit dari situ, terutama dari senior kayak jenengan itu toh. Nah, nanti yang penting pergerakan kita terus bergerak, terus memberi wawasan kepada yang baru, terutama kan itu bagaimana budaya kita sebagai orang Jawa khususnya kan jangan sampai punah, apalagi dihancurkan. Karena pergerakan mereka yang mau menghancurkan ini kan sudah sangat luar biasa toh. Maka kita juga ikut bergerak, ikut mengajak teman-teman, walaupun itu kondisinya dari lokasi misal masih kotor, nanti kita bawa ke sini, kita bersihkan sampai menjadi sebuah pusaka yang layak disimpan. Kan itu Mas Agung. Bagi saya itu kan juga belajar mengenal pusaka itu kan sebenarnya mempertebal mental di dalam manusia itu. Iya, salah satu. Selama mental kita itu kuat, nah, berarti kita kan nggak bisa dijajah oleh siapapun. Terutama kesadaran kita sebagai orang kesadaran ini kesadaran kita harus punya kesadaran itu, Mas Hakim. Betul. Nah, itu generasi sekarang kita harus gembleng itu, Mas Hakim. Ayo kita tetap ikut bergerak gitu. Alhamdulillah di Ngawi sudah mulai ada pergerakan, terutama di Ponorogo, maju pesat dan luar biasa tentang budaya Tosanajin. Ya, lumayan Ponorogo itu. Beberapa kali kita mengadakan pameran di alun-alun. Ya. Siap Suro pasti ada. Ya, mungkin ya rencana ini sama teman-teman paguyuban. Itu kita adakan pameran dan bursa dan edukasi setiap 1 bulan sekali di malam bulan purnama. Itu rencananya seperti itu kan. Ya saya harap kehadiran teman-teman semuanya harus datang. Apalagi ini pergerakan teman-teman di Ponorogo, Mas Agung, untuk mengangkat budaya keris, memperkenalkan ke teman-teman yang baru, yang anak muda kita itu. Mungkin kedepannya kita mau outdoor. Gitu ya? Outdoor. Dulu pernah dan karena ada pandemi kita berhenti. Cuma beberapa kali gitu. Ya syukur kemarin itu sudah 18 kali pertemuan di luar. Nah sekarang kita ingin memulai lagi outdoor lah. Utamanya kita gini, sasarannya kita mendatangi warung kopi yang di situ nongkrongan anak muda. Nah di situ kita ngobrol. Kita bawa keris begini ya? Wajib, kita wajib bawa keris, wajib berbusana Jawa, entah terserah busana dari mana. Kalau di Ponorogo ya kita anjurkan, bukan kita wajib, kita anjurkan membawa busana perwagan seperti itu, dan wajib nyengkelit pusaka seperti itu. Nah ini masih kotor dari lokasi kayak gini. Teman-teman yang baru itu kan biasanya bingung bagaimana cara membersihkan kan gitu. Makanya kayak di tempat ini kita menyediakan juga mengajak kalau mau belajar membersihkan dan mewarangi sampai keluar pamornya, ya Mas Agung ya. Iya. Dari nol sampai keluar pamor. Jadi cuma ya belajar mewarangi itu juga nggak mudah kan. Nggak mudah juga. Gitu. Kalau hubungannya dengan kasih sayang. Kalau kita itu mewarangi itu basicnya kan materi, itu mungkin nggak akan berhasil. Tapi kalau kita mewarangi ataupun kita itu memandang pusaka berdasarkan kasih sayang, itu akan melekat dan akan menimbulkan pemahaman-pemahaman baru. Selama ini yang saya rasakan seperti itu, dengan duduk di sini dengan kasih sayang ya. Kunci utama kan itu kan. Dan sepertinya banyak yang bertanya tentang dulu keris ini kotor, sekarang kok bersih dan bagus, keluar pamornya, kan banyak yang bertanya seperti itu. Iya. Kan mereka penasaran tuh, itu pakai apa ya kan? Banyak, kadang orang-orang baru itu punya pusaka, titip mas, bersihkan gitu, oke, bersihkan.
Lah, kan biasanya saya foto ini sebelum diwarang atau sebelum dibersihkan, ini sudah dibersihkan. Baru orang melihat loh, kok bisa begini? Ada yang mengatakan gini loh, kok iki apa dilukis ya Mas? Lah, Nah, itu ya, ada yang seperti itu. ya emang wajar, pertanyaan itu wajar. Daripada dia diam, mending bertanya aja, oh dilukis lah. Akhirnya ya kalau ingin tahu tentang prosesnya ya datangi nggak apa-apa kan seperti itu. Ajak teman-temannya. Iya. Akhirnya datang ke sini ngobrol-ngobrol, ya pas prosesi mewarangi dia melihat Betul. akhirnya oh alah itu prosesnya. Akhirnya di situ timbul diskusi tanya jawab itu. Saya biasanya kalau di warung itu banyak orang-orang tua kan gitu, terus juga ada anak-anak muda gitu. Ya. Di situ saya selalu memancing tentang keris. Akhirnya nanti anak-anak muda ini kan penasaran. Bagus. Loh, ini masih muda kok bahas tentang keris kan gitu. Yang selama ini mereka tidak pernah mendengar. Iya. Akhirnya ada ketertarikan itu Mas Agung. Mulai bertanya keris itu untuk apa? Bagaimana orang-orang dulu kok bisa sakti membawa keris dan lain-lain kan gitu Mas Agung. Itu kan juga perlu dibedah kan sebenarnya. Gitu ya. Seperti itu. Jadi kan gini, ada aja beberapa anak muda di sini. Anak muda di sini itu ada beberapa. Pengen sakti gitu Mas Agung? Enggak pengen sakti. Dia itu pede. Pede gitu. Ya, emang saya acungi jempol. Dia itu belajar pusaka, terus ngobrol-ngobrol sini cocok, dan dia itu pede dan dia itu benar-benar mencintai. Wow. Mencintai bukan pusaka sih sebenarnya, cuma mencintai budaya leluhur. Total ya. Itu yang perlu kita ajak teman-teman ya. Akhirnya dia itu gimana ya? Dia tanpa dia mempunyai rasa malu, dimanapun, kapanpun, kalau dia keluar, ya dia membawa keris. Ya di warung pun bawa keris. Dia enggak sebenarnya punya tendensi dalam arti gini, biar orang-orang yang memandang dia itu menanyakan. Seperti contoh gini loh, Mas, lu kok nggo keris ya, seperti itu. Nah, emang memancing sebuah pertanyaan seperti itu. Nah, akhirnya kan memancing sebuah diskusi di situ lah. Ya, mengharapkan saya seperti itu. Ya, kita berharap memang seperti itu sih. Anak-anak muda generasi sekarang melihat YouTube konten-konten yang membahas tentang Tosan-Aji, akhirnya ada minat. Ada minat, terbukanya kesadaran tentang budayanya. Ya, itu kan. Selama ini kan banyak yang melupakan tentang budayanya sendiri. Berkeris terutama kan, mereka melupakan itu, sangat lupa sekali. Makanya sampai lupanya tidak menyadari kan gitu. Makanya biar terbuka kesadarannya tentang budayanya sendiri. Orang Jawa, Nusantara, berkeris jangan sampai hancur. Kan selalu kita ajak seperti itu Mas Agung. Anak-anak muda itu. Akhirnya ya nanti kedepannya semoga teman-teman ini terbuka kesadarannya. Mau belajar apa itu keris mau merawat satu persatu kan gitu Mas Agung. Luar biasa itu. Ya mungkin sudah cukup Mas. Siap, suatu saat disambung lagi ya. Dan saya mengucapkan terima kasih atas kedatangannya. Sama-sama Mas Agung. Sampai di sini dulu perjumpaan kita. Semoga bermanfaat bagi saudara-saudara yang menyaksikan. Salam rahayu, 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 hastu dirgayu rasu. Terima kasih. Terima kasih.